Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dalam kemurahan Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lihat ayat firman Tuhan yang kita akan nikmati hari ini, kita bersama-sama deklarasikan resilient, tangguh dalam Tuhan. Katakan ini setiap hari agar kita terus kuat tangguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 25. Tidak asing kalau kita mengatakan Matius pasal 25, ada peringatan-peringatan di dalamnya. Dan oleh karena itu hari ini kita kembali merenungkan peringatan-peringatan Tuhan tentang akhir zaman di dalam Matius pasal 25. Apa saja yang kita lakukan Bapak Ibu? Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 34 dan nanti kita lanjutkan ayat 46. Saya bacakan untuk kita sekalian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Puji Tuhan Bapak Ibu, kita lanjutkan satu ayat lagi, ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita kalau Bapak Ibu simak dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-46, sungguh Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali berkat firman Tuhan di dalamnya. Bahwa di sini kita melihat penjelasan firman Tuhan. Suatu hari kelak bila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, Ia datang sebagai hakim yang adil. Ia akan memisahkan bangsa-bangsa menjadi dua golongan. Dikatakan tadi dikumpulkan semua bangsa-bangsa, dipisahkan menjadi dua golongan. Seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing. Dikatakan ya, domba dan kambing dipisahkan. Domba diberi hak masuk dalam kemuliaan sang raja, sedangkan kambing dimasukkan ke dalam siksaan kekal. Raja yang adil Bapak Ibu Saudara memperhatikan pola dan gaya hidup para muridnya, para umatnya selama di bumi ini, selama kita hidup dalam dunia ini. Ya, gembala kita, gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus memperhatikan pola kehidupan kita masing-masing sebagai kawanan dombanya. Jikalau ada yang mungkin berubah perilaku, ya di sini tadi kita sudah lihat ada dipisahkan menjadi dua golongan, domba dan kambing. Mereka lah yang tergolong kambing karena ketidaktaatan mereka, karena mereka yang tidak taat kepada kebenaran. Mereka menolak kebenaran, menolak untuk tunduk kepada kedaulatan Tuhan, yaitu tunduk kepada firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan untuk kita taati selama kita hidup dalam dunia ini. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, sekalipun mungkin tidak menjadi motivasi dari murid-muridnya Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan pahala. Ya, kita dalam dunia ini kita hidup sebagai orang Kristen, apa yang kita lakukan mungkin kita tidak berpikir untuk mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Ternyata dalam firman Tuhan yang kita baca dihargai oleh Raja dan memberikan kemuliaan dan hidup kekal kepada mereka yang seturut kehendaknya. Yaitu anak-anak Tuhan yang hidup taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan sebagai ikat pinggang kita yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan juga yang menolong kita untuk melakukan kebenaran yang sejati itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa hakim yang adil memberikan perhatiannya kepada semua umat manusia di muka bumi ini. Dan juga gembala yang adil itu memberikan pertolongan atau harta kepada umatnya. Tetapi kita yang dapat mengelolanya dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, karena ada di situ dialog ya,
antara gembala dan orang-orang yang bertanya kepadanya, bagaimana kami melihat engkau menjadi orang yang hina? Bagaimana kami dapat melihat engkau telanjang? Tetapi di ayat sebelum ayat 46, yaitu ayat 45, Tuhan mengatakan, ketika kamu perbuat kepada seorang saudaraku, maka engkau melakukannya untukku. Oleh karena itu, judul firman Tuhan kita hari ini, memberi kepada Yesus. Ya mungkin kita bertanya, bagaimana caranya saya memberi kepada Yesus? Karena Yesus tidak kelihatan selama saya hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari ayat 35 sampai ayatnya yang ke-34 itu dapat kita melihat kepada siapa kita beri. Yang pertama dikatakan ketika kita memberi kepada saudara kita yang hina. Ya, memberikan pembelaan, menolong mereka, menopang mereka, memberikan kekuatan. Tuhan katakan kita sedang memperhatikan Raja kita yang adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membagi perhatian kita kepada orang miskin, mungkin tidak punya makanan, ada banyak kebutuhan dalam kehidupannya berkekurangan. Kita membagi kasih kita kepada orang miskin. Tuhan melihat pola hidup kita. Dan juga ketika orang membutuhkan pertolongan, kita juga dapat menolong mereka. Apa saja pertolongan yang dapat kita wujudkan Bapak Ibu. Inilah yang dikategorikan anak-anak Tuhan yang digambarkan sebagai domba. Dan mereka berhak masuk dalam kerajaan Allah. Ada penghargaan dan hak masuk dalam kemuliaan Raja. Di atas segala Raja diberikan kedudukan yang luar biasa bagi setiap anak Tuhan yang melakukan kasih, hidup dalam kasih selama hidup. Memberi tanpa pamrih Bapak Ibu Saudara. Memberi tanpa memikirkan akan ada kembaliannya baginya. Memberi tanpa memikirkan pahala apa yang akan didapatkan. Memberi karena ketulusan. Memberi karena dorongan kasih dalam diri anak Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Memberi tidak hanya karena ingin dipuji. Memberi tidak hanya ingin mencari kemuliaan buat diri kita. Misalkan saya mungkin menolong orang di jalan. Ya karena punya motivasi. Siapa tahu ada Bapak Ibu jemaat Kebdil Sada Magelang lewat. Lihat. Wah tuh hamba Tuhan Tante Ruth memberi. Hebat ya dia membagi berkatnya. Kalau ada motivasi itu, keinginan itu dalam hati. Itu tidak layak Bapak Ibu Saudara. Itu berarti sedang mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Memberi dengan ketulusan. Memberi karena ada dasar kasih dari hati kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Itu tidak ada motivasi untuk mendatangkan pujian bagi diri kita. Bahkan firman Tuhan bilang ketika kita memberi. Hendaklah engkau memberi apa yang diberi oleh tangan kananmu. Jangan diketahui oleh tangan kirimu. Artinya memberi dengan cara yang tertutup, tidak perlu kita harus umbar kepada orang lain atau harus dilihat orang lain. Mungkin kita memberi nominal uang, ya kita membukanya supaya orang lain lihat, oh itu loh siapa ya. Itu tidak berkenan Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang kita beri, yang dinamakan beri karena kita memiliki kasih kepada Allah. Dan karena dorongan kasih itulah, kebenaran itulah yang mendorong kita, memotivasi kita memberi. Itu adalah hal yang mulia. Tentu kita memberinya juga dengan penuh rahasia, karena tidak perlu dilihat oleh orang lain. Cukup Raja yang adil, yaitu Tuhan Yesus, yang melihat setiap apa yang kita lakukan sebagai perbuatan kasih kita, karena kita mengenal Kristus yang adalah kasih dalam kehidupan kita. Dan hati, sikap hidup kita, Bapak Ibu, biarlah terus memiliki hati yang jernih, seperti kasih Allah itu jernih bagi setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kehidupan kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang seperti tadi kalau kita lihat gembala memisahkan domba dan kambing. Maka anak-anak Tuhan yang dengan ketaatannya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada Tuhan, memberi kepada sesama, kita dikatakan sedang memberi untuk Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya keluarga besar GPDI Sada Magelang tidak ada yang hidupnya pelit.
hidupnya saling berbagi satu dengan yang lain. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kira-kira hari ini kepada siapa saya berbagi? Tuhan pasti akan tunjukkan Bapak Ibu Saudara kepada siapa kita berbagi. Oleh karena itu mari kita bertumbuh bersama-sama, baik secara kemanusiaan kita hidup dalam dunia ini hari-hari dalam hidup kita, ataupun dalam kerohanian kita. Saling mendoakan satu dengan yang lain, karena itu juga perbuatan kasih yang dapat kita tularkan dan berikan kepada sesama kita. Mari kita menjadi domba Allah yang layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti renungan 7-9. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyampaikan kesaksian pribadi, dapat menyaksikannya melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengakhiri renungan kita hari ini di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau Hakim yang adil, Engkau yang melihat setiap perbuatan kami selama kami hidup dalam dunia ini Tuhan. Biarlah setiap perbuatan kami ada cerminan kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami diberkati untuk memberkati sesama kami, dan kami lakukannya karena ketulusan hati kami, seperti Engkau tulus mengasihi kami, menolong kami, dan membuat hidup kami dimuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah keluarga GPDL Sade Magelang bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kiranya keluarga GPDL Sade Magelang dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.